Umi Kasihara. Beliau merupakan salah seorang guru SDIT Almarhamah Langsa. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Umi hari ini? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Umi, hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi namanya Umi ya. Nanti saya akan mengamati dalamnya proses kegiatan pembelajaran yang Umi lakukan di dalam kelas. Tujuannya dilakukannya seperti itu, yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Umi lakukan dari kegiatan kita ini. Kemudian juga sebagai persiapan awal Umi agar melakukan kegiatan pembelajaran biar lebih siap lagi, sehingga lebih percaya diri dan memberikan pembelajaran yang terbaik ya Umi di kelas nanti. Baik Umi, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Umi. Yang pertama, apa tujuan dari pembelajaran yang ingin Umi capai berdasarkan rancangan pembelajaran yang telah Umi persiapkan? Tujuan dari pembelajaran yang ingin saya capai yaitu peserta didik mampu membuat keterampilan dari stik es krim dan juga sumpit. Hal ini bertujuan untuk menginspirasi para peserta didik bahwa kreativitas tersebut dapat digunakan dari barang bekas atau barang yang ramah lingkungan nih. Oke, berarti ada stik es krim dan sumpit ya Umi. Oke, untuk selanjutnya itu bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Umi capai atau yang ingin Umi lakukan di observasi nanti? Area pengembangan yang hendak dicapai lebih pada keterampilan dan kreativitas para peserta didik nih dalam membuat suatu kerajinan dari bahan-bahan tertentu. Dalam kerajinan ini kami menggunakan sumpit dan stik es krim saja nih. Berarti lebih kepada keterampilannya aja ya Mi. Iya. Keterampilan anak-anak dalam membuat suatu kreativitas tertentu. Kemudian bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Umi terapkan di dalam kelas? Mungkin dari segi strateginya, modelnya, atau metode pembelajarannya. Strategi yang saya gunakan ialah strategi demonstrasi, yang mana saya beserta peserta didik membuat bersama-sama kerajinan tersebut. Jadi saya juga ikut serta membantu membuat untuk menyelesaikan kerajinan tersebut nih. Berarti demonstrasi ya Mi, jadi Umi sama anak-anak sama-sama membuat kerajinan tersebut. Oke, kemudian bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Umi lakukan? Apakah ada media pembelajarannya Umi yang Umi lakukan di dalam kelas sebagai sarana penyampaian materi? Ada nih media yang saya gunakan berupa gambar yang diambil dari Google dan mempertontonkan para peserta didik YouTube sebagai wawasan awal bagaimana kerajinan tersebut nanti akan dilakukan oleh peserta didik di dalam kelas ini. Berarti ada medianya ya Umi? Ada. Oke, baik sekali Umi. Jadi kira-kira kapan ini Umi akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Saya akan melakukan kegiatannya besok nih pada hari Selasa jam 10. Karena di pagi harinya anak-anak ada ujian sumatif akhir semester. Saya melakukannya di kelas 5A Umi. Oh, berarti hari Selasa ya Umi jam 10. Oke. Jadi nanti hari Selasa saya akan datang ke kelas Umi ya Umi, izinkan saya pada jam 10 nih. Iya nih. Oke. Kemudian saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi dalam kelas yang akan Umi ajarkan nanti. Nanti setelah Umi melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan mengadakan percakapan yang terakhir ya Umi, yaitu percakapan praobservasi. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Umi dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Yang saya dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini, saya menjadi tahu fokusan saya mengajar nantinya seperti apa, serta lebih mempersiapkan alat atau bahan dalam pembelajaran secara lebih matang agar kegiatan pembelajaran itu berlangsung lebih baik lagi. Oke, baik sekali. Berarti ada manfaatnya Umi ya hari ini kita berjumpa. Oke, terima kasih Umi atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan praobservasi ini. Sampai ketemu di kegiatan observasi hari Selasa ya Umi. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi dan juga di percakapan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak Umi?
Waalaikumsalam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pada percakapan pasca observasi bersama saya Eliza Andika Putri, CGP Angkatan 9 dari SDT Almarhumah Al-Aqsa. Saya masih ditemani oleh Umi Kasihara sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik pada hari sebelumnya. Apa kabar Umi? Alhamdulillah sehat nih. Alhamdulillah. Baik Umi, dalam percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Umi terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Umi lakukan. Tujuan kegiatan ini Umi untuk mengevaluasi sejauh mana proses belajar yang sudah Umi lakukan. Oke, Umi, untuk pertanyaan pertamanya, bagaimana perasaan Umi terkait jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung? Pada awalnya nih saya deg-degan ya nih, karena kan baru pertama kali saya diobservasi sama Umi, dilihat juga sama Umi. Tapi itu hanya awalnya saja nih, setelah itu biasa saja dan menganggap ini masukan juga untuk saya ke depannya. Oke, berarti masih ada nervousnya sedikit gitu ya Umi. Oke, bisa diceritakan kembali nih area pengembangan apa yang sudah Umi lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan pembelajaran apa yang sudah Umi lakukan di dalam kelas. Area pengembangannya ya lebih ke keterampilan, karena kan peserta didik membuat suatu kerajinan. Jadi ya terkait keterampilan yang muncul pada anak dan bagaimana karakteristik anak dalam membuat suatu kerajinan tersebut agar indah dipandang. Untuk tahapan pembelajarannya ada kegiatan inti, kegiatan pembuka, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Untuk kegiatan intinya itu lebih kepada bagaimana saya memandu atau mengasih tutorial kepada peserta didik untuk membuat kerajinan tersebut. Saya juga ikut membantu membuat kerajinan tersebut, karena kan masih kelas 5 SD, masih kecil. Saya tidak bisa melepas langsung karena ada alat-alat berbahaya seperti lem tembak. Berarti ada lem tembaknya juga ya Mi, jadi Umi berkaitan langsung sama mereka, membantu mereka seperti itu Umi. Nah, menurut Umi, sejauh mana area pengembangan yang udah Umi sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau belum? Sejauh yang saya lihat sudah nih, walaupun ada beberapa anak yang lebih asik memainkan bahan kreativitas seperti memainkan stick, namun ketika saya bilang bergilir untuk membuat kerajinan tersebut, mereka pun melakukannya dengan baik. Oke, berarti ada yang sisi anak yang tidak fokus ya Umi? Baik nih, menurut Umi apa aja sih kekurangan atau mungkin kendala-kendala yang Umi hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas? Kekurangannya lebih kepada waktu nih, karena kan di akhir pembelajaran, kemudian lebih kepada penguasaan kelas, karena anak-anak ada yang senang bermain dengan bahan-bahan kerajinan tersebut nih. Itu aja sih nih. Pasti lebih ke waktu dan kefokusan mereka ya. Oke, nah kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi nih? Seperti anak-anak yang lebih asyik bermain daripada membuat kerajinan kaca tersebut. Mungkin karena mereka bosan ya nih, karena satu kelompok itu ada 8 orang peserta didik ya, 8 orang peserta. Yang memberikan link itu saya, sedangkan yang lain menunggu bergilir. Alhasil di sela-sela menunggu tersebut mereka memainkan misalnya seperti stick ataupun sumpit. Berarti bergilir itu yang membuat mereka bosan menunggu seperti itu Umi. Oke, jadi apa rencana Umi ke depan? Rencana saya ke depan mungkin lebih mengubah alat-alat dan bahan yang bisa menolong semua peserta didik, yakni artinya memberikan alat bahan yang simpel tetapi dari bahan bekas atau bahan yang ramah lingkungan. Namun semua anak dapat berpartisipasi tanpa harus menunggu atau bergilir untuk membuatnya. Berarti rencana ke depannya jadi satu anak itu satu bahan dan alat seperti itu betul. Oke, mudah-mudahan ya Umi rencana Umi ke depannya itu dapat terrealisasi lagi dan Umi dapat melakukan pembelajaran dengan lebih baik lagi dibandingkan dengan yang sebelumnya ya Mi. Saya tunggu nih cerita Umi nanti apakah bisa direalisasikan atau tidak.
Jadi untuk itu kira-kira kapan Umi akan melakukan perubahan dengan rencana yang Umi sampaikan tadi? Insya Allah awal semester ini kan sudah ujian juga kan. Nanti di pelajaran kelima semester depan saya akan mencari suatu kreativitas yang sesuai dengan tema P5 dan menyesuaikan dengan karakteristik peserta didik, merancang suatu kegiatan yang membuat peserta didik fokus dan aktif dalam melakukan kegiatan kerajinan tersebut nih. Terima kasih banyak Umi atas jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Umi rencanakan bisa secepatnya direalisasikan ya Umi. Akhirnya kegiatan pasca observasi kita sudah selesai Umi, dari kegiatan pra kemarin ya, pra percakapan, pra observasi, kita lakukan observasi, sekarang kita lakukan pasca observasi, telah selesai kita lakukan. Terima kasih saya ucapkan kepada Umi Kasihara. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.